Shalom Youth Impact dimanapun kalian berada. Pada saat sore hari ini mari kita akan bersama-sama kita bersyukur pada Tuhan. Kalau kita merenungkan kasih Tuhan itu sungguh besar dalam kehidupan kita, itu terbukti ketika dalam kehidupan kita setiap harinya kita masih bisa bernafas, kita masih bisa menikmati hari-hari kita. Mari dalam kehidupan kita di saat sore hari ini kita bersama-sama kita akan satukan hati kita, kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Ini kehidupan kami Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hari ini Bapa. Kau masih memberikan Tuhan kesehatan dalam kehidupan kami. Kau masih memberikan Tuhan kekuatan dalam kehidupan kami Bapa. Saat ini Bapa kami mau siapkan Tuhan seluruh kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, sungguh besar Tuhan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Bisa membalas kesukaanmu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar, sungguh besar.
besar Engkau Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Dalam kehidupan kita renungkan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita.
kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, buat penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih-Mu Tuhan sungguh besar dalam kehidupan kami. Kau rela Tuhan berkorban bagi kami Tuhan. Kau rela Tuhan disalibkan demi kami Bapa. Dan saat ini Bapa, kami siapkan Tuhan seluruh kehidupan kami Tuhan, untuk kami datang padamu Tuhan, untuk kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Yesus. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami, kami siapkan Tuhan seluruh kehidupan kami Bapa, untuk kami Tuhan memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami Bapa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Shalom. Kita percaya kita punya Tuhan yang Allah yang besar. Amin. Kita Amin. punya Tuhan yang ajaib. Oleh sebab itu mari sama-sama kita mau nyatakan, serukan namanya. Haleluya. dalam namanya yang luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus Nama Dia tak telah nama, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia
Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diberi satu kuasa yang luar biasa. Amin. Dalam kehidupan kita, Tuhan sendiri yang memberikan kuasa dalam kehidupan kita untuk kita mengalahkan musuh-musuh kita. Kita bisa mengalahkan segala tipu daya kuasa iblis dalam kehidupan kita. Ku diberi kuasa. Amin. Jadi lawanku, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia, jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja, terpujilah Kau Raja, terpujilah Kau Raja segala raja. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus.
kasih-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami persiapkan Tuhan seluruh kehidupan kami. Kami persiapkan Tuhan hati kami persiapkan Tuhan pikiran kami Tuhan Yesus. Kami persiapkan Tuhan seluruh kehidupan kami. Kami buka Tuhan seluruh kapasitas dalam kehidupan kami Bapa. Untuk kami Bapa menerima Tuhan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus firman-Mu Tuhan pada saat hari ini Bapa akan memberikan Tuhan kekuatan dalam kehidupan kami. Akan terus Tuhan membawa kami Tuhan untuk semakin lagi bertumbuh Tuhan di dalam-Mu Tuhan Yesus. Kau sertai Tuhan Yesus hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya melalui hamba-Mu Tuhan Yesus, nama-Mu Tuhan yang semakin lagi Tuhan ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan. Kami bawa Tuhan seluruh kehidupan kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Iya, salam. Selamat malam, selamat beribadah bagi kita sekaliannya. Pada sore hari ini saya menyapa teman-teman yang masih beribadah dari rumah sampai dengan detik ini. Bagi kita sekalian yang tetap bersabar dan tetap berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk kota Pekalongan, bahkan berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, untuk ibadah-ibadah yang dilakukan di gereja-gereja, baik itu ibadah umum, ibadah kaum muda, ibadah sekolah minggu, dan semua ibadah yang ada di gereja-gereja, biarlah semuanya dilaksanakan dengan baik dan biar nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Karena kita tetap percaya bahwa di dalam situasi apapun Tuhan tetap baik bagi kita sekaliannya. Pada sore hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama agar firman Tuhan ini tetap menjadi kekuatan bagi kita sekaliannya walaupun dalam situasi seperti apapun, situasi di mana banyak orang mengeluh, situasi di mana banyak orang mengeluh karena tidak bisa melakukan aktivitas, kita tetap bersyukur karena Tuhan tetap baik bagi kita. Sore hari ini kalau Alkitab ada di dekat saudara-saudara, mari buka bersama-sama dengan saya. Kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-16. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 6 sampai ayatnya yang ke-16 dengan perikop hikmat yang benar. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Ayat yang ke-7, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tetapi tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan Yesus yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ayat yang ke-13, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ayat yang terakhir, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini.
saya mengajak teman-teman untuk kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin sudah sekian lama kita dengar, mungkin sudah sering banget kita dengar, kita hafal, bahkan mungkin ini menjadi bacaan favorit kita, tapi pada malam hari ini atau pada sore hari ini saya ingin supaya kita belajar bersama-sama hikmat yang benar. Oleh sebab itu saya beri judul firman Tuhan pada malam hari ini, hikmat yang benar. Nah, ungkapan hikmat di dalam bahasa Yunani adalah sophia, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi wisdom. Dengan demikian ungkapan hikmat yang dimaksudkan di dalam pasal yang sudah kita baca tadi, itu adalah hikmat yang bersifat spiritual. Sekali lagi, hikmat yang dimaksudkan oleh penulis kitab Korintus di sini yaitu Paulus, yang dimaksudkan adalah di sini hikmat yang bersifat spiritual atau rohani. Hikmat yang dibicarakan oleh Paulus adalah hikmat Allah tentang rahasia, tentang segala sesuatu yang tersembunyi dari Allah, tetapi itu dapat diungkapkan. Jadi ketika kita berpikir bahwa ada satu rahasia Allah yang tidak bisa kita ungkapkan, itu artinya bukan hikmat yang dimaksudkan di bagian ini. Karena maksud firman Tuhan yang dituliskan oleh Paulus dalam bagian ini, Paulus menghendaki setiap orang Kristen memiliki pemahaman sesungguhnya tentang hikmat yang benar, sehingga itu didasarkan pada pengetahuan tentang Allah. Jadi ketika seseorang berbicara tentang hikmat, itu artinya dia berbicara tentang sesuatu yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh manusia, dan yang pasti hikmat itu tidak berasal dari manusia. Hikmat yang dimaksudkan, hikmat yang benar di dalam pasal ini adalah hikmat yang tidak berasal dari manusia, tapi hikmat yang benar-benar berasal dari Allah. Dan di bagian ini Paulus meminta kepada setiap orang Kristen supaya hidup di dalam hikmat Allah. Bukan hanya penerima surat Korintus pada saat itu yang diminta oleh Paulus untuk hidup di dalam hikmat Allah, tetapi Paulus dengan kesungguhan dan permohonannya dia meminta kepada kita sekaliannya, kalau kita pembaca hari ini, kita menanamkan di dalam diri kita bahwa hari ini kita harus hidup di dalam hikmat Tuhan. Hari ini kita harus hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita harus hidup di dalam rahasia yang tersembunyi itu, agar setiap kita tahu apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Apalagi di dalam situasi-situasi seperti ini, situasi di mana banyak orang lebih mengandalkan pikirannya sendiri, banyak orang lebih mengandalkan kemampuannya sendiri, banyak orang mengandalkan kekuatan dari keuangannya, kekayaannya, kepemimpinannya, dan kekuasaan yang dia miliki untuk menekan orang lain dan tidak mengandalkan Tuhan. Banyak orang menggunakan kekuatan-kekuatan mereka yang mereka mengatasnamakan hikmat dari Tuhan, dan dengan demikian mereka menggunakan itu untuk mementingkan diri mereka sendiri. Yang dimaksudkan oleh Paulus di sini bukan itu. Paulus bermaksud bahwa ketika kita hidup di dalam hikmat yang benar, maka kita harus menjadi orang-orang yang tahu rahasia Allah, dan akhirnya kita bisa menyimpannya di dalam hati kita dan kita dapat memberitakan rahasia itu. Nah, hikmat yang benar adalah pengetahuan atau intelektual yang berasal dari Allah, dan yang perlu kita garis bawahi di sini adalah intelektual yang berasal dari Allah dan tidak terbatas. Kalau itu hikmat manusia, mungkin suatu ketika dia akan terbatas. Mungkin setelah kita berbicara tentang kata-kata yang menurut kita sangat bagus, setelah itu akan hilang. Kita akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Tapi kalau itu hikmat yang dari Allah, itu pengetahuan yang benar-benar turun dari Allah kepada setiap kita, maka itu merupakan hikmat atau intelektual yang tidak terbatas. Hikmat atau intelektual yang tidak ada masa kerjanya, tapi masa kerjanya itu sepanjang masa, sepanjang kita tetap dekat dengan Tuhan, sepanjang kita ini masih ada di dalam naungan Tuhan, sepanjang kita ini masih melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan tetap berkenan kepada kita dan memberikan hikmatnya kepada kita yang tidak terbatas itu. Nah, jadi yang dimaksudkan oleh Paulus di sini bukan berarti kita harus mengandalkan kekuatan-kekuatan lain yang supranatural. Bagi orang dunia, ada banyak kuasa di dunia ini, ada banyak kekuatan di dunia ini yang supranatural. Tapi bagi kita, kekuatan hikmat yang supranatural itu datang dari Allah. Hikmat yang supranatural itu tidak terbatas bagi setiap kita yang percaya. Setiap kita anak muda, ketika kita benar-benar percaya dan mengandalkan Tuhan sesungguhnya, maka pasti di dalam kehidupan kita akan diberikan hikmat yang tidak terbatas, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Orang dunia tidak akan tahu, orang dunia tidak akan sama, bahkan kita akan dibedakan dari cara berpikir kita, dari hikmat yang kita punya, karena kita punya Tuhan yang besar. Nah,
Oleh sebab itu pada malam hari ini Tuhan menghendaki agar kita memiliki hikmat yang benar. Kalau kita terus hidup di dalam suasana yang seperti ini, kalau kita hidup di dalam keadaan yang seperti ini, lama kelamaan kecenderungan kita sebagai anak muda cenderung untuk kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan orang tua kita mungkin, mengandalkan logika kita, mengandalkan pemikiran kita yang terbatas, dan akhirnya kita lupa untuk mengandalkan Tuhan. Nah, malam hari ini saya memberitahu kepada kita dari manakah sumber hikmat yang benar. Melalui firman Tuhan pada malam hari ini kita akan melihat setidaknya ada 3 sumber dari mana hikmat yang benar itu. Yang pertama di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, perhatikan di dalam teks itu mengatakan bahwa tetapi yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia di ayat yang ke-7. Kata tersembunyi dalam bahasa Yunani yaitu apokrypto. Ini merujuk pada hal-hal yang tersembunyi kemudian dapat dinyatakan. Jadi pertama, dari manakah sumber hikmat yang benar? Yang pertama adalah dari Allah Bapa. Di dalam pasal yang kedua dari kitab 1 Korintus ini, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, di situ jelas mengatakan bahwa yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Kata sembunyi dalam bahasa ini artinya dia akhirnya menunjukkan kepada kita bahwa ada satu rahasia ilahi yang harus kita terima dari Tuhan dan kemudian kita bisa nyatakan kepada orang-orang. Apa yang dahulu tersembunyi di dalam rahasianya Tuhan, ketika kita hidup di dalam perkenanan Tuhan, maka kita akan diberitahukan rahasia-rahasia itu dan akhirnya kita bisa mengungkapkan kepada orang lain. Karena kita memiliki hikmat yang dari Tuhan dan itu bukan menjadi rahasia antara Tuhan dengan orang yang berkenan kepadanya. Akan menjadi rahasia bagi orang-orang di dunia ini yang tidak mengenal Allah, tapi tidak bagi kita orang percaya. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa hikmat Allah yang datang kepada kita itu tidak akan terbatas. Ini adalah hikmat yang benar dan hanya dimiliki oleh orang-orang yang mengenal Tuhan. Nah, kalau kita membayangkan hikmat manusia ini bisa dengan kita mengatakan bahwa saya ini dengan hikmat saya, dengan setiap intelektual yang saya miliki, saya bisa memahami Allah. Oke, kita bisa membenarkan perkataan ini, kita juga tidak bisa membenarkan perkataan ini. Tapi yang saya mau katakan adalah ketika kita memiliki hikmat yang benar yang dari Allah Bapa, maka kita akan memiliki satu koneksi informasi yang bebas antara Bapa dengan kita, tidak ada lagi batasan, tidak ada lagi rahasia. Karena kita sudah dikenal oleh Bapa. Jadi ketika kita ingin mendapatkan hikmat yang benar yang dari Allah, maka kita sebagai orang percaya, kita harus tahu dari mana hikmat itu. Dari mana hikmat itu berasal. Nah, ketika kita melihat bahwa hikmat Allah ini kalau berasal dari penguasa-penguasa dunia dan kita tidak mengenalnya, maka kita ini hanya seperti orang-orang dunia biasa yang pada umumnya yang mereka berpendidikan tinggi dan mereka memiliki intelektual yang bagus. Tapi berbeda dengan orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Nah, ada gambarannya seperti ini, seorang atlet selancar itu akan menunggu ombak untuk berselancar. Jadi dia akan menunggu ombak yang besar untuk dia berselancar di sana dan ketika ombak itu datang, dia akan membuatnya sendiri. Dia akan membuat ombak itu dan saya ibaratkan ombak itu adalah hikmat Allah dan atletnya ini adalah yang bergerak di dalam membuat ombak itu. Nah, kadang-kadang kita manusia ini kita berpikir bahwa sumber daripada hikmat itu adalah diri kita sendiri. Kita mencoba untuk menolong Tuhan. Dalam masalah yang kita peroleh, kita mencoba untuk kita berpikir bahwa aku menetapkan cara ini untuk aku lakukan, ini yang paling benar menurut aku. Tapi apakah itu benar-benar hikmat yang dari Tuhan? Atau bahkan kita membuat itu dengan menolong Tuhan dan kita tidak sadar bahwa ombak itu bisa datang dengan sangat bagus, sangat baik untuk seorang atlet selancar. Itu akan bisa dia kendalikan itu dengan ombak yang membuat bentuknya sendiri seperti itu. Nah, kalau kita di dalam kehidupan kita berpikir bahwa kita adalah orang yang paling berhikmat. Kita adalah orang yang paling berhikmat dan kita mampu bisa membuat orang lain itu
percaya dengan kita, kita bisa membuat orang lain itu mendengarkan kita. Bahkan dengan kita mengatakan saya ini berhikmat, dengan kepintaran yang kita punya kita pakai untuk menekan orang lain, maka kita sedang membuat ombak sendiri yang kita mencoba menolong Tuhan untuk menyelesaikan segala sesuatu karena kita pikir kita manusia yang paling benar di dunia ini. Setiap anak muda kadang-kadang aktualitas diri itu mendorong kita untuk kita menunjukkan bahwa saya ini orang yang berhikmat seperti itu. Tapi kalau kita lihat kembali bahwa hikmat yang dari Allah itu hal-hal yang disampaikan adalah hal-hal yang tersembunyi, yang antara kita dengan Allah itu sudah tidak ada rahasia. Akhirnya kita bisa menemukan sesuatu yang Allah sudah simpan sejak penciptaan untuk memberitakan kepada umat manusia, dan itu bisa disampaikan melalui kita. Jadi yang pertama yang harus kita kenali adalah dari mana sumber hikmat itu berasal. Itu yang pertama, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa hikmat itu bersumber dari Allah Bapa. Kita bisa kenali, kita bisa membuktikan kalau itu bersumber dari Allah, maka akan ada kebenaran yang ditunjukkan di sana. Akan ada perubahan di sana, akan ada sesuatu yang berubah di sana. Berbeda dengan penguasa-penguasa dunia yang mungkin mereka punya hikmat, tapi ketika mereka menyampaikan hikmat, tidak akan ada sesuatu yang didapatkan. Nah, bagian yang kedua, dari mana sumber hikmat yang benar? Dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13, firman Tuhan mengatakan Roh Kudus adalah roh hikmat. Jadi di dalam bagian ini yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian secara sederhana saja, kita harus tahu dari mana hikmat itu berasal, yaitu dari Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah dikatakan di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13, dia adalah roh kebenaran. Karena Roh Kudus adalah Allah, maka dia mampu menyelidiki segala sesuatu yang tersembunyi. Dan yang dimaksud segala sesuatu dalam konteks ini adalah semua yang dinyatakan Allah, karena segala sesuatu dikontraskan dengan hal-hal yang tersembunyi dari diri Allah. Jadi ketika kita tahu betul bahwa hikmat yang harus kita punya bukan hikmat dari baca Twitter, bukan hikmat dari baca kata-kata bijak dari Instagram, baca kata-kata bijak dari status WA, dari Twitter dan lain-lain. Itu bukan hikmat yang dimaksudkan, tapi ketika kita tahu sumber hikmat yang benar, yaitu dari Allah yang tadi, yang di poin pertama dari Allah Bapa, dan yang kedua dari Roh Kudus, dikatakan dia adalah roh kebenaran yang menyelidiki segala sesuatu. Yang dimaksud segala sesuatu ini adalah segala sesuatu yang ada pada diri Allah, kita bisa diberitahukan, kita bisa tahu itu semua. Asalkan kita kenali bahwa sumber hikmat yang benar yaitu benar-benar datang dari Allah. Tidak ada satu hikmat yang di dunia ini yang tidak terbatas, karena hikmat manusia itu terbatas. Tadi saya katakan bahwa hikmat manusia itu sangat terbatas, tapi ketika kita memiliki hikmat yang dari Roh Kudus, itu tidak akan terbatas. Roh Kudus akan terus-menerus menyelidiki dalam diri Allah, dia akan memberikan sebuah pemahaman kepada setiap kita yang dekat dengan Allah, memahami diri Allah dan memberitahukan kepada kita dan menolong kita untuk kita mengenal Allah. Makanya di dalam firman Tuhan di bagian lain dikatakan bahwa Roh Kudus itu membantu kita untuk berdoa. Pada saat kita tidak tahu lagi apa yang harus kita katakan untuk kita menyenangkan hati Tuhan, mintalah kepada Roh Kudus. Karena dari Roh Kuduslah kita bisa diberitahu untuk apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kenali dari diri Allah. Roh Kudus akan memberitahukan itu semua kepada kita. Nah, filsafat dunia yang kita pelajari membuat kita sombong dan menganggap bahwa salib itu sebuah kebodohan. Bagi orang Yahudi, bagi orang duniawi, salib itu sebuah kebodohan. Kok mau sih orang itu mau mati bagi orang yang bukan siapa-siapanya? Kok mau sih itu Yesus itu mau mati di salib, menebus orang-orang yang bukan siapa-siapanya? Toh mereka mati pun gak akan ada artinya. Mereka bukan orang ternama, mereka bukan siapa-siapa, gelar mereka apa sih? Kepentingan mereka di dunia ini apa sih? Tapi Tuhan mau melakukan itu, Yesus mau melakukan itu buat kita. Kalau kita melihat filsafat, itu tidak akan kita ketemu bahwa akan ada hal yang pasti dan benar. Tapi kalau kita melihat di sini pengalaman-pengalaman spiritual yang spektakuler, misalnya bahasa roh dan karunia-karunia roh dapat membuat kita kadang-kadang kita berpikir bahwa dengan kita berbahasa roh dan kita memiliki karunia-karunia roh, kita adalah orang-orang yang rohani. Kita berpikir bahwa dengan saya berdoa 2 jam sehari, bahkan 24 jam engkau berdoa sehari, dan engkau mengatakan dirimu itu berhikmat, atau engkau rohani, atau engkau memiliki karunia-karunia yang luar biasa.
tapi engkau tidak memiliki hikmat yang dari Allah, engkau tidak akan memahami apa yang Allah ingin sampaikan di dalam dirimu. Apa yang akan Allah kerjakan di dalam dirimu. Karena apa? Yang bisa membuat kita mengetahui apa yang ada di dalam diri Allah adalah Roh Kudus. Paulus mengajarkan orang Kristen masa kini yang telah menerima Roh Kudus bahwa Roh Kudus akan menuntun kita untuk memberitakan dan menerima kebenaran dengan hikmat Roh dan bukan dengan hikmat manusia atau intelektual kita. Kita tidak bisa menerima hikmat Allah dengan kemampuan intelektual kita. Mungkin secara IQ kita luar biasa, IQ-nya kita itu ratusan jumlahnya, kita mungkin berapa ratus per berapa ratus seperti itu. Tapi kita tidak bisa mampu memahami hikmat Allah dengan intelektual yang bagi kita itu luar biasa. Karena kalau kita tidak punya kedekatan dengan Roh Kudus, kita tidak tahu apa yang Roh Kudus inginkan, maka kita tidak akan bisa menerima apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kita tidak akan tahu Tuhan itu mengerjakan apa di dalam kehidupan kita. Kita bisa dapatkan itu semua ketika kita tahu dan kita mengukur dari mana hikmat itu diberikan kepada kita. Dari mana hikmat itu datang kepada setiap kita. Kemudian kita bisa melihat bahwa Roh Kudus sendiri akan mengajar kita dan memberitahukan segala sesuatu. Jadi ketika di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 menyebutkan bahwa Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang mampu memberikan kepada setiap kita kebenaran supaya kita tahu yang tersembunyi di dalam diri Allah. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang ingin hidup di dalam kehendak Allah, kita perlu minta bantuan daripada Roh Kudus untuk menolong kita supaya kita hidup di dalam kebenaran, supaya kita tahu apa yang hendak Allah kerjakan di dalam hidup kita. Jadi peranan Roh Kudus di sini dalam hikmat yang benar, dia menjadikan kita orang-orang yang berhikmat supaya kita bisa mengenal dan kita tahu apa yang tersembunyi dalam diri Allah yang akan Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Kemudian dari mana sumber hikmat yang benar? Di dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16, penulis mengatakan bahwa kita harus memiliki pikiran Kristus. Jadi tentunya kalau kita ini hidup di dalam, kita sudah tahu, kita sudah mengukur bahwa hikmat itu berasal dari Allah yang turun ke kita dan Roh Kudus bisa membantu kita untuk kita memahami segala sesuatu. Kita bisa memahami apa yang ada di dalam diri Allah, kita bisa mengetahui semuanya itu. Tapi disarankan oleh penulis di sini, Paulus menegaskan kepada jemaat di Korintus, bahkan kepada kita sekaliannya pada hari ini, bahwa kita harus hidup di dalam pemikiran Kristus. Karena apa? Di dalam situasi yang seperti ini, apalagi kita sebagai anak muda, akan sangat mudah sekali untuk pikiran-pikiran lain itu menggantikan pikiran Kristus di dalam kehidupan kita. Kita mau sehari kita beribadah terus menerus. Kita sehari kita beribadah beberapa jam, kita berdoa beberapa jam, kita baca firman beberapa pasal, kita baca firman beberapa kitab, kita memuji Tuhan. Itu saja kalau kita kasih celah sedikit di dalam pikiran kita, pikiran lain bisa bertahta di sini. Apalagi kita yang mungkin 1 kali seminggu ibadah, baca Alkitab kita nggak pernah, memuji Tuhan berdoa kita jarang. Kalau diajakin teman baru kita, oh ya aku mau baca, ya aku mau WPDA karena nanti diiniin seperti itu. Kalau kita hanya seperti itu, orang yang setiap hari berdoa saja, yang setiap hari baca firman saja, kalau ada kelewat sedikit, itu bisa digantikan pikiran Kristus yang di sini dengan pikiran lain. Pikiran kita yang tadinya baik-baik kita pikirkan firman Tuhan, itu bisa tergantikan dengan pikiran lain. Makanya Paulus menegaskan di sini bahwa hikmat yang benar itu terlahir dari pikiran Kristus. Setiap orang yang memiliki pikiran Kristus, maka dia akan memiliki hikmat yang benar di dalam kehidupannya. Mengapa kita harus memiliki pikiran Kristus daripada pikiran duniawi? Jelas, pikiran duniawi akan membawa kita kemana? Akan membawa kita ke hal-hal yang bagi kita mungkin kesenangan. Bagi kita puas dengan hal-hal dunia yang kita lakukan. Tapi apakah itu kita dapat memperoleh hikmat yang benar? Pikiran Kristus itu adalah dasar di mana kita bisa memiliki pikiran yang kita memiliki hikmat yang benar. Pemikiran duniawi menganggap salib itu sebuah kebodohan. Jadi kalau kita lihat di perikop yang tadi kita baca, itu sebelumnya konteks yang dibicarakan di situ adalah di mana orang-orang yang berfilsafat tinggi menganggap bahwa salib itu adalah sebuah kebodohan. Dan Paulus menyebutkan kepada orang-orang Korintus di situ supaya mereka tidak terpengaruh dengan orang-orang
yang filsuf-filsuf itu supaya menganggap hikmat itu sebagai sebuah kebodohan. Tapi sebaliknya harus ada pikiran Kristus yang tertanam di dalam pikiran mereka, yang akhirnya mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa mereka dapatkan karena hikmat yang benar itu ada di dalam Kristus, berdasar atas pikiran Kristus. Nah, menurut pemikiran dunia, seorang yang mati di kayu salib itu tidak mungkin menjadi juru selamat orang berdosa. Toh dia mati kok, pasti orang dunia, dia mati kok, namanya aja juru selamat, itu artinya dia menjadi orang terdepan bagi kita dan kita ini disembunyikan kesalahan-kesalahannya di belakangnya dia. Tapi yang terjadi dengan Yesus berbeda, terbalik dengan yang dunia inginkan. Dan menurut dunia itu kebodohan. Tapi kita mau sadari pada malam hari ini bahwa yang Kristus lakukan di dalam kehidupan kita, yang Kristus lakukan bagi kita, itu adalah sebuah hikmat yang benar. Dan oleh karena itu untuk kita memiliki hikmat yang benar, kita harus tahu sumbernya. Kita tahu sumbernya itu hikmat dari Allah, dan Roh Kudus akan menolong kita supaya kita mengenali pribadi Allah. Dan selain itu kita juga harus menanamkan di dalam pikiran kita, di dalam setiap pikiran kita, gantikan setiap pikiran-pikiran yang mengeluh, gantikan pikiran-pikiran kita yang selalu menyalahkan diri kita sendiri, yang selalu mencari kesalahan orang lain, kita yang selalu membuat pikiran kita itu berperang sendiri di sini. Gantikan dengan pikiran Kristus dan lihat perubahan hidupmu. Lihat perubahan hidupmu, engkau akan dibedakan dengan orang-orang lain. Engkau yang masih sekolah, orang akan heran-heran dengan setiap apa yang kau lakukan di sekolah. Engkau yang kuliah, orang akan melihat ini orang biasa-biasa aja, tapi intelektual yang dia punya berbeda dengan orang dunia. Itu karena Tuhan yang mempromosikan kita. Jadi kalau kita selalu menanamkan pikiran Kristus di dalam pikiran kita, bukan berarti saya yang menyampaikan di sini sudah luar biasa, tapi kita mau belajar supaya kita menjadikan pikiran Kristus itu sebagai dasar hikmat yang benar di dalam kita. Maka percayalah bahwa di dalam setiap kehidupan kita, kita akan hidup di dalam hikmat yang benar. Keputusan yang kita ambil berdasarkan pikiran Kristus. Hal-hal yang kita kerjakan, kita akan melakukannya karena keputusan-keputusan yang dari Kristus. Jadi mari Paulus mengajak kita di sini untuk kita memiliki pikiran Kristus, berarti Yesus Kristus bertindak di dalam perilaku kita, pikiran kita, dan setiap apa yang kita kerjakan di dalam hidup kita, itu kita berpola dari pemikiran Kristus. Pemikiran itu menjadi pusat ya, misalkan kalau kita bilang kita mau makan gitu, itu kan digerakkan dari sesuatu yang ada di dalam otak kita. Dan kadang-kadang pikiran kita itu menjadikan kita itu menjadi orang yang sesuai dengan pikiran kita. Contoh, kita ngomong, aku ini sakit mah. Itu kan diolah di dalam pemikiran kita. Dan ketika kita terus-menerus mengatakan itu, maka kita akan menjadi sakit mah. Ketika kita merasakan rasa lapar sedikit di sini, terus ulu hatinya sakit, aku sakit mah. Dan itu akhirnya terjadi. Jadi pikiran kita ini bisa mengkonsepkan satu hal dan itu terjadi di dalam kita. Coba kalau kita ganti dengan pikiran Kristus. Ketika kita dihadapkan dengan situasi-situasi sulit, ada pikiran Kristus di dalam kita, maka kita akan mengatakan bahwa rancangan Tuhan di dalam hidupku itu adalah baik. Tidak ada rancangan Tuhan yang tidak baik di dalam hidupku. Jadi saya menyampaikan kepada setiap kita anak muda bahwa ketika engkau hari-hari ini sedang mengandalkan pikiranmu sendiri, sedang mengandalkan intelektual yang kau punya, sedang mengandalkan apapun kekuatan yang kau punya dalam dirimu, mari sadari pada malam hari ini bahwa tidak lebih baik hikmat yang kita punya, karena hikmat yang kita punya itu terbatas. Tapi ketika kita memiliki hikmat yang supranatural, hikmat yang dari Allah sendiri, maka hikmat itu tidak akan terbatas. Dan Tuhan akan siap untuk mempromosikan orang-orang yang hidup di dalam hikmat yang benar, artinya bahwa setiap hari kita hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Melalui hikmat itu akan mendorong kita untuk semakin hari semakin belajar mengenal Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema bagi setiap kita, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kita, merubah pola pikir kita yang selama ini kita berpikir kekuatan paling besar di dalam diriku ada di dalam pikiranku. Malam hari ini kita mau merubah itu, bahwa kekuatan terbesar yang ada di dalam diri kita adalah Tuhan yang bekerja. Setiap apa yang kita bisa lakukan itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang bekerja dan menjadikan kita luar biasa. Dan setiap pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan, kita harus sadari bahwa kalau bukan Tuhan yang mengerjakannya itu dalam kehidupan kita, kita bukan siapa-siapa. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini pada malam hari ini. Saya mau mengajak teman-teman sekalian yang ada di rumah maupun yang ada di sini untuk kita
merenungkan firman ini di dalam hidup kita. Mungkin selama ini kita sudah mengandalkan hikmat kita sudah berpikir bahwa kita adalah orang yang paling berhikmat. Dengan intelektual yang kita punya, bahkan dengan segala kemampuan, pencapaian-pencapaian yang kita punya, kita berpikir bahwa kita tidak lagi butuh Tuhan. Tapi pada malam hari ini, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa hikmat yang benar adalah ketika engkau belajar untuk mengetahui apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Dan bagaimana Roh Kudus itu mengajarkan engkau supaya engkau melakukannya. Ketika engkau melakukan itu di dalam hidupmu, teruslah lakukan supaya engkau semakin dekat dengan Tuhan. Dan gantilah pikiran-pikiran yang tidak baik itu dengan pikiran Kristus. Supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi kita sekalian, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Ketika kami masih mendengarkan firman Tuhan dalam situasi yang seperti ini, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan masih mengasihi kami dan ingin untuk kami melakukan hal-hal yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih menyenangkan hati Tuhan daripada kami melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Malam hari ini kami belajar Tuhan bahwa hikmat yang benar berasal dari Allah Bapa, berasal dari Roh Kudus, dan hikmat yang benar itu harus didasari dengan pikiran Kristus supaya hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Semakin hari kami menjadi orang-orang yang berhikmat. Kami menjadi orang-orang yang memiliki intelektual yang supranatural. Dan kami hidup di dalam penyembahan yang benar. Kami hidup di dalam pengetahuan yang benar akan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan semakin hari kami sebagai anak-anak muda ini, kami belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami belajar untuk mengenal apa yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami Tuhan, supaya firman ini Engkau dapat meteraikan di dalam hati setiap kami yang mendengar. Agar firman ini menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal melingkupi hati dan pikiran kami. Supaya kami belajar mengenal Engkau dengan benar. Di dalam